latihan soal CPNS TWK tentang kebijakan pemerintah. Nomor 1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan. A. Dekonsentrasi. B. Desentralisasi. C. Otonomi daerah. D. Sentralisasi. E. Tugas pembantuan. Jawabannya adalah A. Di mana pembahasannya dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat. Dan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nomor 2. Yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah A. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. B. Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. C. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan D. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. E. Memperbaiki hubungan antar negara serta kerjasama ekonomi. Jawabannya adalah A. Di mana pembahasannya, faktor pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Untuk faktor internal, adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. Sedangkan faktor eksternalnya diantaranya ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain, untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif, dan yang terakhir, mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. Nomor 3. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan melalui kecuali tentang A. Agama dan peradilan. B. Moneter dan fiskal. C. Pertahanan keamanan. D. Keuangan antar daerah. E. Politik luar negeri. Jawabannya adalah D. Di mana pembahasannya adalah kebijakan nasional yang hanya dapat ditangani oleh pemerintahan pusat meliputi agama, peradilan, moneter dan fiskal, pertahanan keamanan, politik luar negeri, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam. Nah, sedangkan keuangan antar daerah merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Nomor 4. Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pernyataan tersebut merupakan isi dari A. Rapelita 1, Rapelita 2, C. Rapelita 3, D. Rapelita 4, E. Rapelita 5. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, Rapelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto, di mana
Repelita 1 itu membahas tentang sektor pertanian dan institusi mendukung sektor pertanian. Repelita 2, sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3, pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku jadi. Repelita 4, pertanian swasembada tingkatkan industri yang menghasilkan mesin industri. Sedangkan repelita 5, kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Nomor 5. Berikut ini adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kecuali A. Dewan Kabinet, B. BPK, C. DPA, D. DPR, E. MA. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, lembaga yang berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif berdasarkan UUD 1945 adalah Badan Pengawasan Keuangan, Badan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Presiden dan Wakil Presiden, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.